kehadiran uang untuk bertemu di pekan ke lalu itu yang tidak ada di MSI ini dan ini yang IPL udah semua. Administrasi lama ada tidak ada Putra Ardiansyah Hadir, Bu. Tina Purnama Hadir, Bu. Bima Yunita Bima Nasional Titi Ramadhani. Kalau di yang lain suara saya terdengar jelas tidak loh, Ibu? Kecil, Bu. Kecil. Kecil itu Ibu, mohon maaf. Oke, baik. Ya. Tina hadir, Ibu. Ya, kalau sekarang bagaimana? Suara saya terdengar jelas? Jelas. Jelas, Bu. Ya, lebih baik dari tadi ya, dibanding dengan yang tadi. Oke, saya ulang kembali ya. Anissa Sulafa tidak ada. Hadir, Bu. Putra Anissa ada. Anissa Sulafa. Bu, ada. Anissa. Putra Ardiansyah. Hadir, Bu. Hadir. Tina Purnama ada. Dim ada. Dima ada Dima. Dima. Ini baru bergabung, Bu. Ya, Teh Dima nanti afirmasi ya. Kalau sudah bisa menjawab. Siti Ramadan, Hadir, Ibu. Yuliana, Yuliana ada. Yusnia, Hadir, Bu. Raihan, Hadir, Bu. Rayhan Yudhistira kan? Raihan Yudhistira ya. Hmm. Desanti, Hadir, Bu. Inas, Hadir, Ibu. Gaitsa, Gaitsa ada. Ai, Ai Masamah, tidak ada. Farisha, Hadir, Ibu. Arneta, Hadir, Ibu. Adenisa. Hadir, Ibu. Oh iya, Adenisa ini keingetan. Silvi, hadir Bu. Adenisa nanti setelah kuliah StatMat, chat Ibu ingatkan untuk yang file yang kemarin ya, Ibu lupa. Iya, Mei, Ibu. Meifa, Hafid, Hadir, Bu. Susi Wahyudiani, Hadir, Ibu. Siti Sana, Hadir, Bu. Sri Indah, Hadir, Bu. Muhammad Andriko, Muhammad Andriko,
Tidak ada. Haifa. Hadir Ibu. Ya, baik yang tidak hadir sementara ya di awal nih. Andriko, Aima Sama, Gaitsa, Yuliana, itu ya. 1, 3, 4 yang tidak hadir. Ada yang baru masuk? Nanti ada yang baru masuk belum dipanggil? Sembilan belas, ini 21. Ada yang pakai 2 device ini? Ada yang belum dipanggil kah? Aku udah dipanggil belum ya Ibu? Sudah. Tadi sinyal, Oh ya, soalnya tadi Muhammad sinyal. Andriko hadir berarti ya. Muhammad Andriko hadir. Oke. Yang tidak hadir berarti Aima Sama, Gaitsa dengan Yuliana. 3 orang. Berarti ini ada 20 orang yang hadir. 1 orang lagi yang belum dipanggil. Aima Sama, Gaitsa ya. Yang tidak hadir sama Yuliana. Di Ibu ada 23 dikurangi 3 orang 20. Di sini ada 21 orang. Berarti ada 1 Juliana orang. itunya device-nya mah ada Bu di Zoom, tapi nggak tahu orangnya. Di Zoom-nya mah ada Oh, iya, Juliana. tadi Yuliana tidak ada. Berarti ya. Kalau Yuliana nanti konfirmasi ke Ibu ya kalau Yuliana ada di depan Zoom. Oke, teman-teman kita lanjutkan untuk statistika matematika. Minggu sebelumnya kita sudah masuk ke eh, distribusi satu peubah acak diskrit ya, baru itu. Itu pun baru fungsi peluangnya, belum ke distribusi peluangnya. Kalau filenya sudah Ibu kirimkan tidak, Raihan, yang kemarin? Kemarin kan lewat file PPT ya? Tidak ada ya? Terakhir yang peluang bersyarat Ibu. Yang pertemuan kemarin tidak ya? Belum ya? Belum. Kemarin teh PPT kan ya kalau nggak salah. Nggak ada, di mana ya PPT-nya? Ini aja deh. Ya lupa nih di mana ya? Statistik. Ya udah nanti saya berikan ya untuk yang filenya. Ini. Saya kira kemarin sudah diberikan. Ini aja lah yang wordnya. Ya, filenya ada sudah diberikan ke Raihan ya. Nah, kemarin itu kita sampai ke contoh yang distribusi satu peubah acak. Mungkin mengingatkan kembali terkait dengan
peubah acak gitu ya. Jadi peubah acak di sini adalah sebuah fungsi X ya, ada peubah acak X misalkan. Nah, maka peubah acak X ini adalah sebuah fungsi yang memetakan setiap anggota atau setiap elemen dari ruang sel S ya, yang diperoleh dari suatu eksperimen. Nah, dengan tepat dengan sebuah bilangan real X gitu ya, sebuah bilangan real yang berada di Rx, yaitu nilai-nilai yang mungkin dari X. Maka itu dinamakan peubah acak. Kemarin contohnya sudah diberikan, ada pengundian dua uang logam ya. Sebentar. Silahkan filenya di ini ya, di share di grup, sudah diberikan ke Raihan. Sudah, Ibu. Ya, kemarin kan ada dua uang logam ya, dua uang koin. Kemudian dari eh, pelemparan dua uang koin tersebut secara sekaligus dimisalkan ada sebuah peubah acak X yang menyatakan misalkan banyaknya sisi gambar yang muncul ya. Kemarin kan ada sebuah peubah acak X ya. Peubah acak X ini menyatakan banyaknya sisi gambar yang muncul dari pelemparan dua uang koin ya. Nah, maka kemarin nilai-nilai yang mungkin dari eh, X itu apa saja ya. Nah, dari pelemparan dua uang koin itu kan ada ruang sampel S ya. Ruang sampel S itu adalah munculnya sisi angka-angka ya, kemudian muncul sisi angka gambar, kemudian ada sisi gambar angka dan sisi gambar-gambar. Nah, peubah acak ini menyatakan, peubah acak X menyatakan banyaknya sisi gambar yang muncul. Nah, jadi nilai-nilai yang mungkin dari X ya, atau kemarin itu adalah Rx. Rx ini adalah nilai yang mungkin ya, nilai yang mungkin dari X ya. Maka di sini nilai yang mungkin adalah 0, berarti tidak muncul sisi gambar ya. 0, kemudian 1, bilangan real 1 berarti muncul sisi gambar hanya 1, kemudian 2. Maka 2 ini menyatakan menyatakan banyaknya sisi gambar yang muncul itu sebanyak 2 ya. Nah, dari definisi peubah acak diskrit kemarin gitu ya. Nah, maka nilai-nilai yang mungkin dari X ini dinamakan peubah acak diskrit. Nah, kalau peubah acak kontinu kemarin sudah disampaikan nilai-nilai yang mungkin dari X-nya ya, ini dari X-nya itu berupa interval pada garis bilangan real gitu. Maka itu dikatakan dinamakan peubah acak kontinu ya. Kalau yang ini dua uang logam ini peubah acak diskrit gitu ya. Nah, kemarin contohnya dari dua uang logam ini kan untuk mencari fungsi peluang ya, eh, ada fungsi peluang kemarin ya. Fungsi peluang ini kurang.
ada yang dikatakan fungsi peluang ya. Nah, fungsi peluang ini ada syaratnya gitu ya. Jadi kita bisa mencari peluang dari setiap nilai dari X, dari perubahan acak X ini menggunakan fungsi peluang. Kemarin syaratnya itu adalah yang pertama bahwa peluang setiap titik ya XI. Nah, di sini berarti ini adalah X1, ini adalah X2, ini adalah X3 gitu. Nah, ini peluangnya lebih dari atau sama dengan 0 untuk semua X ya, untuk setiap X gitu. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah sigma dari PXI gitu ya, atau peluang dari setiap titik ya, X1 ditambah X2 ditambah X3 itu peluang dari X1, peluang X2, dan peluang X3 itu harus sama dengan 1. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga kemarin bahwa peluang dari setiap titik ini tuh apa namanya, perubahan acak X itu sama dengan X, ini X kecil ya, itu sama dengan fungsi peluang atau sama dengan fungsi peluang dengan dinyatakan dalam fx ya. Nah, jadi fungsi P kecil ini nih ya, P kecil ini. Nah, ini P kecil. Jadi fungsi P yang didefinisikan yang disimbolkan dalam P kecil ini dinamakan fungsi peluang dari perubahan acak X gitu ya. Nah, kumpulan dari pasangan XI dengan PXI, nah itu dinamakan distribusi peluang dari X. Jadi, kalau ada kumpulan pasangan dari XI ya, PXI, ini fungsi peluangnya, P kecil ya. Nah, ini dinamakan sebagai distribusi peluang. Distribusi peluang. Ya, kalau nih kemarin sampai ke fungsi peluangnya aja ya, belum ke ini belum ke distribusi peluangnya. Nah, ini yang kemarin ya. Jadi jadi kita akan mencari fungsi peluangnya seperti apa. Nah, kemarin kan ada mencari distribusi peluangnya itu kita memperoleh pasangan dari XI PXI ya. Nah, bagaimana cara menentukan fungsi peluang? Ya, ditentukan fungsi dari setiap titik ya. Kemarin mungkin agak terburu-buru atau bagaimana kemarin. Jadi kita akan menghitung setiap titik dari perubahan acak X gitu ya. Nah, karena X ini kan menyatakan banyaknya gambar yang muncul ya, maka untuk setiap titik berarti di sini adalah peluang. Kita akan mencari dari yang contoh ini ya, dari yang contoh di atas, dari yang contoh samping ini, maka peluang setiap nilai perubahan acaknya ya, peluang setiap nilai setiap perubahan acak berarti X1, X2, dan X3. Nah, berarti PX1. PX1 ini kan X1-nya adalah 0 ya, berarti sama dengan peluang X-nya 0. Peluang X0 ini berarti sama dengan peluang munculnya gambar sama dengan 0, berarti sama dengan titik sampel yang ini ya, yang AA ini. P0 itu berarti kan peluang munculnya
gambar sebanyak 0, tidak ada muncul gitu ya. Berarti sama dengan peluang angka-angka. Tuh. Nah, peluang munculnya angka-angka di sini kan titiknya hanya 1. Berarti NA-nya 1, NS-nya sebanyak ini 4. Berarti 1/4. Ya, begitu seterusnya sampai titik ke-3. Berarti PX2. Kita cari peluang dari setiap titik. Berarti P1. P1 ini sama dengan peluang muncul gambar hanya sebanyak 1 kali, hanya 1 gitu ya. Berarti angka gambar atau sama dengan peluang munculnya gambar angka. Nah, di sini yang gambarnya muncul sebanyak 1, ini kan ada 2 ya. Ada 2, yaitu angka gambar dan gambar angka. Maka NA-nya berarti sebanyak 2 kali. 2 kali muncul dari berapa? Dari NS-nya 4 ya. 1/2. Nah, kemudian titik yang ketiga, peluang titik yang ketiga atau sama dengan peluang 2 ya. Peluang 2 ini berarti peluang, ini P kecil ya, ini P kecil. Peluang munculnya gambar sebanyak 2 gambar-gambar ya. Nah, berarti gambar-gambar ini kan hanya ada 1 ya. Ini hanya ada 1 dari berapa? NS-nya dari 4. Berarti peluangnya 1/4 gitu. Nah, peluang setiap ubah acak kita hitung seperti ini. Maka distribusi peluangnya jadi distribusi peluangnya kita bisa sajikan dalam bentuk tabel gitu ya. Pasangan XI dengan PXI. Nah, berarti di sini ada X-nya, ada peluang setiap titik ya. Jadi bisa dalam bentuk tabel. Untuk X-nya 0, untuk X-nya 1, untuk X-nya 2 ya. Nah, untuk X-nya 0 berarti PXI-nya adalah 1/4, untuk yang 1/2, untuk yang 2 ini 1/4. Nah, ini kita sudah memperoleh distribusi peluangnya ya dalam bentuk tabel. Ini dalam bentuk tabel. Nah, ini kita cek apakah PXI-nya lebih dari sama dengan 0? Iya, ya lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian sigma PXI itu kalau dijumlahkan sama dengan 1 ya. Jadi kita cek 1/4 ditambah 1/2 ditambah 1/4 betul 1. Kemudian PX peluang untuk X sama dengan 0. Ini sama dengan setiap titik ya. Ini ya sama. Berarti terpenuhi. Kadang yang distribusi peluang atau bentuk fungsi peluangnya ada juga yang menuliskan tidak dalam bentuk tabel ya, tetapi ada yang menuliskan seperti ini. PX-nya itu X-nya bernilai 0 ya. PX ini X-nya bernilai 0 untuk maaf. PX-nya bukan bernilai, PX-nya bernilai 1/4. Ya, jadi PX-nya bernilai 1/4 untuk apa? Untuk X-nya dengan 0. Kemudian bernilai 1/2 untuk X sama dengan 1 dan bernilai ini berarti dijumlahkan ya, penjumlahan ya, bernilai 1/4 untuk bisa pindah. Untuk X-nya sama dengan 2 ya, bisa bentuk seperti ini gitu. Atau apa namanya, ada yang dalam bentuk 1/4 untuk X berapa, 1/2 dan seterusnya ya. Jadi kalau dijumlahkan sama dengan 1 tuh.
Oke, itu ya mengingatkan kembali tentang ini. Bentar nambah halaman teh yang mana ya? Ya, ini yang catatan kemarin ya. Ini yang catatan kemarin. Oke, silahkan mungkin ada yang mau dicatat. Dari yang tadi ya, dari yang ini kita eh, bagaimana merubah ke dalam bentuk fungsi distribusi. Tapi mungkin itu nanti dulu ya. Sebentar saya lihat dulu di yang eh, ternyata ke continue dulu. Nah ini saya ada ini satu aja dulu ya. Ada ya eh misal ada fungsi peluang ya diketahui, misalnya diketahui diketahui ada fungsi peluang berbentuk 1/5 kali kx ya. 1/5 kali kx tambah 1. Ini untuk x-nya sama dengan 0, 1, 2, 3. Nah, kalau misalkan teman-teman melihat bentuk seperti ini ya, kan X-nya 0, 1, 2, 3. Berarti ini adalah diskrit gitu, karena bukan pada interval tertentu. Kemudian bernilai 0 ya, fungsi peluangnya bernilai 0 untuk nilai X lainnya. Ini tidak ditulis pun sebetulnya tidak apa-apa ya. Nah, jadi ada bentuk seperti ini. Yang ditanyakan adalah, ini contoh nomor 1, yang ditanyakan adalah berapa nilai K-nya. Berapa nilai K. Nah, bagaimana kita menentukan nilai K ini? Konstanta K. Karena kita menentukan konstanta K. Apa? Mencoba mendistribusikan. Mencoba apa? Ya, mensubstitusikan setiap nilai ke dalam fungsi ini. Kemudian ya kita substitusikan. Kita pakai syarat yang tadi ya. Kita pakai syarat yang kedua bahwa sigma dari PXI ini kan titiknya ada 4 ya. Sigma dari PXI itu kan syaratnya itu harus sama dengan 1 ya. Nah, sedangkan di sini X-nya itu ini kan mulai dari 0 ya. 0 sampai 3 gitu ya. Jadi sigma PXI sama dengan 1. Maka kita bisa substitusikan ya. Berarti sigma dari X sama dengan 0 sampai 3 ya. PXI-nya apa ini? Nilai fungsinya. PXI-nya adalah 1/5 kali
KX tambah 1. Kita substitusikan setiap nilai X ini harus sama dengan 1. Tuh ya. Nah, berarti untuk nilai X-nya 0, berarti ini berapa? Untuk X-nya 0. Substitusi ke bentuk fungsi peluangnya. Kalau X-nya 0 berarti 1/5 ya. 1/5 sigma ya. Berarti ditambah. Kemudian X-nya 1. Berarti 1/5. Kalau X-nya 1. Ini kan 1/5 sebagai konstanta ya. Kita kalikan aja. Semuanya pasti dikalikan 1/5. Ya, jadi tadi berarti kalau X-nya 0 berarti 1. Kalau X-nya 1 berapa? K tambah 1 ya. Untuk X-nya 2. X-nya 2 berapa? 2K tambah 1. X-nya 3 tambah 1 ya. Nah, ini harus sama dengan 1 ya. Maka silakan jumlahkan berapa? 1 ditambah K tambah 1 berapa? K-nya 6K ditambah berapa? 4 ya. 4 sama dengan 1. Berarti 6K ditambah 4 sama dengan 5 ya. 6K sama dengan 1. Maka K-nya adalah 1/6. Ya, maka bentuk fungsi peluangnya berarti ini ya, jadi berubah gitu. Maka bentuk fungsi peluangnya menjadi PX-nya itu sama dengan 1/5 kali 1/6 X tambah 1 ya, untuk X sama dengan 0, 1, 2, 3. Dan fungsi PX-nya bernilai 0 ya untuk X lainnya. Tuh barangkali ya ini kita gunakan apa namanya syarat dari fungsi peluangnya. Ya, sudah ditulis atau didokumentasikan? Nah, sebelum kita lanjutkan ke satu peubah acak kontinu ya, atau fungsi densitas, kemarin sempat dibahas ya terkait dengan fungsi densitas. Jadi sama dengan fungsi peluang, hanya untuk membedakannya menggunakan istilah fungsi densitas kalau untuk kontinu gitu. Kalau untuk discrete menggunakan fungsi peluang, walaupun sebetulnya sama saja ya. Kan yang membedakannya terlihat bahwa X-nya itu dalam interval tertentu ya, kalau continue gitu. Nah, sebelum ke yang continue, kita teruskan dulu ke mencari fungsi distribusi kumulatif ya. Mungkin lebih jelasnya kalau kalau di file ada ya. Sebentar, yang file adalah nanti ada fungsi distribusi ya di bagian C-nya. Ada fungsi distribusi ya. Saya lupa lagi tadi. Fungsi distribusi kumulatif. Fungsi distribusi kumulatif untuk yang diskritnya ya. Diskrit dulu.
Nah, fungsi distribusi kumulatif ini sebuah fungsi distribusi dari pobah acak X ya. Kalau tadi fungsi peluang itu disimbolkan dengan PX ya. Kalau fungsi distribusi ini disimbolkan dengan FX gitu ya. F-nya kapital ya. FX gitu. Nah, untuk diskrit ini misalkan ada sebuah pobah acak diskrit X ya, maka fungsi distribusi kumulatifnya itu diperoleh dari, jadi fungsi distribusi kumulatif ini diperoleh dari ini tuh sama dengan peluang dari suatu pobah acak X. Nah, di mana peluang pobah acak X ini kurang dari nilai X-nya ya, titik X-nya. Nilai yang mungkinnya. Nah, ini X kecil, ini X kapitalnya ya. Jadi, ini pobah acak X-nya, mana pobah acaknya ini kurang dari atau sama dengan nilai dari nilai yang mungkin dari pobah acak tersebut. Nah, maka untuk pobah acak diskrit ya, ubah acak diskrit untuk yang diskrit itu diperoleh dari fungsi salah. Ini kecil harusnya. Ya, fx itu kan ini ya sama dengan peluang dari pobah acak X kurang dari atau sama dengan X. Nah, itu diperoleh dari sigma dari PT ya. PT di mana T-nya itu adalah kurang dari atau sama dengan nilai dari X kecil, nilai yang mungkin dari X. Nah, untuk X-nya ini lebih dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Nah, di mana PT ini adalah fungsi peluang dari X di T. Jadi dimisalkan ada fungsi peluang dari X di fungsi lain di T ya. Jadi PT ini adalah fungsi peluang dari X di T. Ini adalah fungsi peluang dari pobah acak X di fungsi lain di T ya. Jadi jika peubah acak X ini mempunyai nilai-nilai yang banyaknya juga ya, mulai dari X1, X2, dan seterusnya sampai Xn, maka fungsi distribusinya ini diperoleh dari fungsi distribusinya ini adalah sama dengan, aduh, ini tulisannya nih kayak gini, sebentar. Astagfirullah. Punten ya, ini baru lagi menulis. Maka fungsi distribusinya ini ditentukan oleh nilai 0 ya. 0. Kemudian 0-nya itu berarti untuk X-nya kurang dari X1. X1 ingat ya, tadi X1 itu adalah titik pertama dari pobah acak X tadi ya. Kemudian bernilai fungsi distribusi itu sama dengan fungsi peluang di titik pertama. Ini untuk X-nya, untuk nilai X-nya ini lebih dari atau sama dengan X1 ya, dan kurang dari X2. Kemudian fungsi distribusinya yang berikutnya bernilai PX1 ditambah dengan PX2. Ya, untuk X-nya ini lebih dari atau sama dengan X2
ya, kurang dari X3 ya. Seterusnya ya. Dan seterusnya sampai dengan PXN. Jadi dijumlahkan sigma dari PX1 ditambah PX2 ditambah dan seterusnya sampai PXN. Nah, kalau dijumlahkan berarti nilai P1 ditambah PX2 ditambah PX3 sampai PXN ini berarti ini harus sama dengan berapa? Berarti terakhir PX1 ditambah PX2 ditambah dan seterusnya sampai PN ini sama dengan berapa? Kalau dijumlahkan semua nilai fungsi peluang. Ini sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Tadi sesuai dengan syarat itu sama dengan 1. Ya, kan paling besar 1. Peluangnya. Peluang itu kan paling besar adalah 1. Nah, ini paling kecil dia fungsi peluang dari peubah acak diskritnya adalah 0, paling kecil. Berarti paling besar 1 ini untuk X-nya berapa? Untuk X-nya lebih dari atau sama dengan X, gitu ya. Jadi nilai X-nya lebih dari atau sama dengan XN. Maka dia bernilai 1. Tuh. Ya. Itu atau X-nya lebih dari, ini XN ya. Ada kok di yang ini, di yang tadi di-share. Di file yang tadi ya. Contoh dari yang soal tadi ya. Contoh yang soal tadi. Contoh kedua ya. Contoh dari yang tadi yang 2 pelemparan uang koin ya. Dari pelemparan uang koin tadi itu kan diperoleh fungsi distribusinya, fungsi distribusi. Fungsi peluang ya. Fungsi peluang dari pelemparan dari pengundian 2 koin. 2 koin di mana X-nya menyatakan banyaknya gambar yang muncul ya. Dari contoh tadi itu kan diperoleh X-nya itu di berapa? 1/4 ya. 0, 1, 2. Tadi untuk 0 itu berapa peluangnya? Fungsi peluangnya berapa? 1/4. 1/4, 1/2, 1/4. Nah, itu ya. Diperoleh fungsi peluang dari 2 uang koin. Maka tentukan fungsi distribusi kumulatif diskritnya, fx-nya. Nah, ini kita bisa langsung membuat ke sini, langsung ke sini boleh. Kemudian mau satu-satu juga boleh gitu ya. Nah, ini bisa langsung ke sini. Silahkan ya. Fungsi distribusi dari kan untuk X-nya kurang dari 0 berarti ya. Nah, ini untuk X-nya kurang dari 0. Kita bisa langsung aja lah ya. Kita langsung aja. Berarti fx-nya bernilai 0 untuk nih X-nya kurang dari X1. X1 mana? X1-nya 0 ya. Berarti untuk bernilai 0 untuk X-nya kurang dari 0. Kemudian yang kedua, fungsi distribusi kumulatifnya diperoleh dari fungsi peluang PX1. PX1 berapa? PX1 1/4. Berarti diperoleh 1/4. Mana 1/4 ini hanya untuk X-nya. X-nya mana ini?
X-nya lebih dari 0, lebih dari atau sama dengan 0, kurang dari X2-nya berapa? 1. Kemudian yang berikutnya PX1 ditambah PX2. Ya, PX1 ini, PX2 ini. Jumlahkan 1/4 ditambah 1/2. 3/4 ya, 3/4. 3/4 untuk nilai X-nya berapa? Untuk nilai X-nya ini. Lebih dari atau sama dengan berapa? Untuk X-nya lebih dari atau sama dengan 1 kurang dari 2 ya. Kemudian satu lagi PX1 sama PX2 dan seterusnya sampai XN. Ya, ini dijumlahkan ya 1 ya. 1. 1 untuk X-nya lebih dari atau sama dengan 2. Ya, ini bentuk fungsi distribusi kumulatifnya yang diperoleh dari fungsi peluang diskrit. Itu ya untuk fungsi distribusi kumulatif diskrit. Silahkan, ada yang ditanyakan dulu sebelum kita beranjak ke yang kontinu. Ya, sebelum ke kita teruskan ke continue, ada contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Nah, misalkan coba saya ini dulu soalnya. Nggak bisa ya. Ini deh. Ada sebuah kotak, coba saya ini. Nggak bisa saya copy. Saya ketik aja. Contoh berikutnya ya. Sebuah kotak berisi 4 bola bernomor 1, 2, 3, 4. Nah, sebuah bola, dua buah bola. Dua buah bola diambil sekaligus. Nah, jika Y adalah sebuah peubah acak
Sebuah peubah acak yang menyatakan jumlah angka dari dua bola yang terambil. Maka tentukan yang pertama distribusi peluang. Peluang dari Y. Kemudian yang B-nya hitung peluang untuk Y kurang dari 5. Kemudian yang C-nya kita tentukan fungsi distribusinya. Kebayang nggak? Kebayang tidak bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Sebuah kotak berisi 4 bola ya. Ada 4 bola dalam kotak tersebut. Ada nomornya. 2 bola diambil sekaligus. Kemudian ada peubah acak. Ada sebuah peubah acak Y. Artinya ada sebuah fungsi yang memetakan setiap anggota dari elemen S. Berarti kita menentukan dulu ruang sampelnya. Ruang sampel S-nya dari eksperimen pengambilan 2 buah bola dari sebuah kotak ini. Maka di sini kita tentukan dulu nilai anggota dari ruang sampel S-nya. Nah, berarti ruang sampel S-nya apa saja? Ruang sampelnya. Ada 2 bola diambil. Ruang sampelnya apa saja? Kita ngambil 2 bola nih. Diambil 2 bola sekaligus. Kira-kira ketika mengambil, titik sampelnya apa yang terambil? Kan ada 2 bola. Berarti kalau tadi uang koin dilemparkan 2 kali berarti berupa pasangan ya kan? Kalau ini berarti ada 2 bola. Bola ini bernomor. Berarti ada titik sampelnya berupa pasangan. Berarti kemungkinan apa saja? Nah, ini kita manual ya, menentukan menentukan titik sampelnya ya, kita manual. 1 bernomor 1 dan 2, kemudian 1, 3, 1, 4, 2, 3. 2, 1 enggak? Beda enggak? 1, 2, 2, 1. Beda. Kalau beda kita tulis. Ya, sama atau beda? Ini kita pakai permutasi atau kombinasi dari pengambilan 2 bola secara acak, secara sekaligus. Pakai permutasi atau kombinasi? Kalau permutasi berarti bagaimana? Kalau kombinasi bagaimana? Gimana? Sama atau tidak? Sama. Berarti tidak harus ditulis. Kalau yang lain gimana? Ini permutasi atau kombinasi? Ini kita manual. Ini ya. Manual. Menurut teman-teman yang lain bagaimana? Gimana yang lain? Gimana?
Halo? Gimana yang lain? Menurut Teh Maifa sama. 12 dengan 21 sama katanya gitu. Jadi tidak harus ditulis. Berarti kalau sama gitu ya Teh Maifa. Yang lain? Iya, Bu, sama. Sama. Berarti berbeda ya? Berarti tidak harus ditulis kalau berbeda. Maka berarti menggunakan apa kalau sama? Kombinasi. Kombinasi dari sekian bola diambil sekian bola. Ya, gitu ya. Nah, berarti kita menggunakan kombinasi. Bisa menggunakan kombinasi langsung NS-nya ya. NS-nya berarti kombinasi dari berapa? Dari 4 diambil 2. Berapa teh? Mm-mm. Berarti per 2 faktorial ke 2 faktorial ya. Oke, berarti berapa? 6. 6 ya. Nah, ini kita sudah dapat NS-nya. Yang diminta adalah tentukan distribusi peluang dari Y. Berarti kita menentukan dong setiap titik dari Y. Kita harus mencari peluang setiap titik ya. Kan tadi peluang untuk eh, apa namanya Y, peluang untuk Y1 ya, Y1 atau peluang untuk P1 itu ya, dan seterusnya. Berapa nilai peluang untuk P1? Nah, sebelum ke sana kita tentukan dulu nilai RY-nya atau nilai Y, nilai yang mungkin dari peubah acak Y. Berapa nilainya? Nilainya berapa untuk Y? Ubah acak Y ini berarti berapa nilai yang mungkin dari Y? Berapa saja? Ingat, ubah acak ini atau nilai yang mungkin dari RY ini adalah bilangan real. Y di sini menyatakan jumlah angka dari 2 bola yang terambil. Iya, 5, 6, 7. Iya, gitu ya. Nah, nanti kita baru menentukan nilai dari peluang setiap titik. Jadi nanti tentukan peluang untuk Y2 ya sama dengan berapa ini 3 ke Y2-nya berarti 4. Kemudian peluang untuk Y3 berarti sama dengan peluang 5. Nah, silakan ditentukan nanti ya. Kemudian peluang untuk Y4. Ini kan ada 5 ya titiknya ya. Y4 berarti sama dengan peluang nilai Y6. Kemudian untuk titik kelima. Ini 5 ya. Berarti sama dengan P7. Nah, ini silakan dicari nilai peluangnya berapa. Baru ditentukan
nilai, kita sedang menentukan nilai fungsi peluang ini tuh ya. Nanti bisa dibuat dalam bentuk tabel untuk menentukan distribusi peluangnya. Tuh ya. Jadi ini menjawab yang pertama nih ya. Yang A. Silakan ini nanti dilengkapi, kita akan teruskan di pekan depan. Apakah sudah ada info kalau pekan depan itu daring atau luring? Ada info? Belum, Ibu. Belum ya. Jadi ada kemungkinan luring, ada kemungkinan daring. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, ini nanti teman-teman coba dikerjakan dengan mana tadi? Oh, yang fungsi densitas belum. Ya udah, ini ya, silakan dicatat dulu teh, nanti ini dirubah. Sebentar, saya lihat dulu yang page 3. Page 4. Ya, jadi ini yang nomor A. Nomor A nanti dibuat distribusi peluangnya. Nanti hitung peluang Y kurang dari 5-nya, fungsi distribusinya, berarti kalau fungsi distribusi yang tadi ya, yang FY. Ya, FY-nya berapa? Tuh, saya teruskan dulu sedikit ke fungsi densitas. Fungsi densitas berarti bagian yang fungsi densitas. Ya, Anda ya, fungsi densitas. Fungsi densitas ini adalah fungsi peluang untuk distribusi peubah acak kontinu. Nilai peluang untuk peubah acak kontinu. Kan kita ketahui bahwa peluang sebuah peubah acak kontinu itu memetakan setiap ini apa namanya, dari fungsi dari ruang sampel S ke bilangan real ya. Nah, hanya nilai X-nya berada pada interval tertentu. Nah, untuk fungsi densitas ini sebelumnya sempat disampaikan juga ya dalam bentuk integral. Kalau kemarin fungsi peluang itu yang diskrit itu kita menggunakan sigma, kalau ini karena berada pada interval tertentu kita menggunakan pendekatan limit yang menggunakan integral. Ada syaratnya bahwa fxi atau kalau di yang diskrit itu px ya, sama syaratnya harus lebih dari sama dengan 0 ya. Untuk setiap nilai x-nya ini berada pada ini negatif ta hingga sampai ta hingga. Ini kemudian syarat yang kedua sama juga kalau yang diskrit menggunakan sigma, yang kontinu menggunakan penggunaan integral ya. Jadi mulai dari batasannya negatif ta hingga sampai ta hingga gitu. Dimana fx dx ini nah harus sama dengan 1, sama dengan yang diskrit ya. Nah, kemudian setiap A dan B ya, A dan B ini
A dan B, di mana A-nya itu lebih dari negatif tak hingga, kemudian A-nya juga kurang dari B, dan B ini kurang dari tak hingga. Tuh. Maka nilai peluang untuk X dengan batasan lebih dari atau sama dengan A, kurang dari atau sama dengan B, ini sama dengan integral dari A, B, batas bawah A, batas atas B untuk fx, dx. Ya. Nah, jadi jika ada peubah acak X kontinu untuk A dan B ini ya, nah maka dua konstantanya ini merupakan bilangan real. A-nya kurang dari B. Nah, nanti untuk peluang A kurang dari atau sama dengan untuk X-nya kurang dari sama dengan A atau kurang dari sama dengan B, ini tanda sama dengannya tidak berpengaruh ya. Jadi untuk peubah acak kontinu, peluang AX dengan tanda ada tanda sama dengan atau tidak itu sama nilai peluangnya gitu ya. Jadi ini nanti tuh akan sama dengan peluang kalau misalkan tidak ada tanda sama dengannya ya. X kurang dari atau sama dengan B. Nah, ini akan sama gitu ya. Dan seterusnya yang ada tanda sama dengan atau tidak ini akan sama nilainya. Nah, mungkin nanti kita teruskan ya untuk yang fungsi densitas di pekan depan. Silahkan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Ini baru nanti satu peubah acak. Ada diskrit, ada kontinu. Nanti kan kita gunakan dua peubah acak. Ini satu peubah acak, kita baru ke distribusi peluangnya ya, fungsi peluang, kemudian fungsi peluang tersebut digunakan untuk menentukan fungsi distribusinya. Nanti dari fungsi peluang tersebut ya nanti kita akan menentukan, kita akan bisa mencari nilai ekspektasinya, rataan, ya, simpangan baku dan sebagainya. Dari dua peubah acak ini, diskrit maupun kontinu. Silakan ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya sudah, kalau tidak ada ya. Nih, mungkin nanti saya berikan ke KM-nya ya, yang mungkin ada yang nggak sempat screenshot. 25 April. Oke, kalau begitu kita akhiri untuk perkuliahan hari ini. Ada 24 orang ini yang bergabung. Ada yang belum dipanggil tadi ketika di awal, ada yang merasa belum dipanggil. Saya Ibu mungkin. Iya, Raihan ya, yang belum ada di LMS. Raihan dengan siapa lagi yang belum dipanggil? Dima, Ibu. Dima berarti hadir ya. Ya, Ibu Dima. tadi sedang dalam perjalanan. Ya. Kalau Yuliana, halo Yuliana. Bu. Hadir, Ibu. Oke. Ya. Gaitsa gak ada. Aima sama. Hadir, Ibu. Raihan. Ya, berarti yang tidak hadir Gaitsa ya. Gaitsa ada 23. Oke, kita tutup
untuk pertemuan hari ini, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk yang tadi ya, silakan teman-teman lengkapi nanti pekan depan kita cek kembali. Itu ya, kita tutup dengan hamdalah. Kalau sudah tadi, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama saya izin